pada tahun anggaran 2021 sudah banyak melakukan program-program yang kita rencanakan pada tahun 2020. Nah, kegiatan itu meliputi pekerjaan irigasi, pekerjaan rawa, pekerjaan sungai, pekerjaan pantai, dan juga pekerjaan yang langsung melibatkan masyarakat yaitu P3TGAI, di mana kita melakukan di kesemua kegiatan itu menyerap banyak tenaga kerja. Akibat masih tingginya kasus pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu, sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat di tengah pandemi dengan program Padat Karya. Padat Karya sebagai program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sebagai sebuah solusi nyata, bukan hanya janji semata, apalagi pelengkap data. Ini dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, pada tahun anggaran 2021 sudah banyak melakukan program-program yang kita rencanakan pada tahun 2020. Nah, kegiatan itu meliputi pekerjaan irigasi, pekerjaan rawa, pekerjaan sungai, pekerjaan pantai, dan juga pekerjaan yang langsung melibatkan masyarakat yaitu P3TGAI, di mana kita melakukan di kesemua kegiatan itu menyerap banyak tenaga kerja. Karena kita dalam masa pandemi dan perekonomian kita menurun, maka pemerintah dari pusat, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, mengarahkan kegiatan kita itu yang banyak menyerap tenaga kerja. Jadi pekerjaan kami yang konstruksi itu awal-awal tahun dari Januari sampai Maret itu dilaksanakan tidak dengan mesin, tapi dengan tenaga manusia. Nah, maka karena itu bisa menyerap tenaga mengurangi pengangguran. Setelah itu kita ada 238 kegiatan P3TGAI di seluruh Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat petani, kelompok tani. Itu betul-betul dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang sudah berbadan hukum dan sudah terdaftar sesuai dengan usulannya, baik itu usulan ke DPR RI, provinsi, dan dari wali negari sendiri. Iya, kabupaten kota. Wali negari juga, masyarakat juga boleh. Nanti kita usulkan programnya ke pusat dan itu yang daftar oleh pusat sebanyak kemarin 238. Awalnya 200 karena dari refocusing itu masih ada anggaran, maka ditambah 38. Di mana kami pada tahun 2021 itu terjadi 4 kali refocusing. Jadi kegiatan kita itu mulanya 100% mau dikerjakan karena refocusing, maka pekerjaan itu tetap 100% dikerjakan, tapi ada pengurangan-pengurangan di kegiatan yang tidak signifikan, seperti itu. Seperti perjalanan dinas dikurangkan, sudah itu apa yang bisa dihemat. Kalau misalnya kita biasa ngeprint kertas itu satu lembar, sekarang kan bisa kalau untuk dokumen bisa timbal balik. Jadi penghematan yang bisa dihemat itu kita hemat untuk itu. Nah, kalau P3TGAI itu pas setelah MOU tanda tangan
dana 70% langsung dikirim ke rekening P3A. Nah, setelah pekerjaan itu selesai 50% itu dibayarkan 100%. Nah, setelah kegiatan dia tidak kita yang mengawasi tapi masyarakat yang mengawasi, di mana kita mengadakan rekrutmen kepada sarjana yang melamar ke kita untuk sebagai pendamping dari P33I. Jadi dana dari masyarakat yang ada di APBN kami kembali ke masyarakat. Nah, itu. Terus kegiatan-kegiatan untuk sesuai dengan semboyan PUPR, sigap membangun negeri. Nah, kita ada kegiatan namanya kegiatan bencana. Kalau terjadi bencana, kita seperti yang Bapak lihat, kita dapat piket 24 jam. Jadi 24 jam Bapak bisa melaporkan misal ada bencana di Bukit Tinggi. Kita kan nggak tahu iklim curah hujan tinggi. Bisa melaporkan ke WA kami, nanti akan piket akan mendistribusikan kejadian. Nanti tim bencana akan ke sana melihat lokasi. Tim bencana terdiri dari BNPB, Pemda setempat dan provinsi termasuk kita. Jadi kita kerja bersama-sama. Nah, kalau seandainya itu menurut bupati atau wali kota itu signifikan dan harus kita tanggulangi dalam 7 kali 24 jam, itu bupati harus menyatakan itu bencana, baru dana dari pusat turun. Tapi kalau tidak dinyatakan oleh Bapak Bupati itu adalah bencana, itu dari pusat tidak turun, karena itu adalah prosedurnya. Semua kegiatan by system. Jadi semuanya Bapak, kita sekarang PUPR sudah bisa Bapak lihat di pupr.co.id. Semua kegiatan kita upload di situ. Mulai dari lelang yang dilaksanakan BP2JK sampai kegiatan kami e-monitoring. Mungkin itu. Jadi kita sekarang sudah keterbukaan. Jadi inilah dalam mengurangi pandemi, kami juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, itu yang diketuai oleh Pak Peri. Kita mengadakan namanya Pak, vaksin. 5 kali kami mengadakan vaksin. Kebetulan koordinatornya adalah di tempat kami. Bekerja kalau dinas menyatakan kita sudah siap vaksin. Karena kalau banyak kita harus menjaga jarak, kita adakan di hotel. Nah, nanti mereka yang menvaksin, melaksanakan semua, kita hanya menyewakan hotelnya saja, dan itu dana sudah ada standarnya dari pusat. Dan dananya dikasihkan bukan ke kita, ke Kementerian Kesehatan untuk sekian orang vaksin. Jadi didaftar oleh Pak Peri, terutama karyawan-karyawati, setelah itu keluarga karyawan-karyawati, setelah itu pensiunan, setelah itu keluarga pensiunan, yang selanjutnya yang terakhir mitra. Karena kalau mitra kita tidak vaksin, kita sudah vaksin, kemungkinan kena juga. Jadi pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan COVID ini supaya cepat mereda, karena akan menyita anggaran kita seperti kita terjadi refocusing ini. Berapa persen terjadi refocusing dari kemarin itu refocusing mungkin hampir 30% ya, Pak, dari total anggaran. Misal anggaran itu 100, 30-nya sudah diambil untuk 4 kali refocusing. 70 kita ini kan. Terus setelah ini lagi ada dana PEN itu namanya. Setelah dikumpulkan lagi ada sisa dana itu dikembalikan ke kita. Yang bisa kita kerjakan, yang tidak kita bilang tidak bisa, karena kita mengingat karena La Nina sekarang, jadi kayak pekerjaan yang berhubungan dengan curah hujan tinggi kita tidak bisa melaksanakannya tahun ini. Jadi karena kita kalau sudah terkontak kan kita terukur. Jadi kalau ini dananya keluar sekarang kan cuma beberapa waktu, tidak bisa kita kerjakan, kita sampaikan tidak bisa. Jadi yang bisa kita kerjakan, itu yang kita kerjakan. Jadi Bu, terkait dengan serapan anggaran di tahun 2021 ini Bu, mungkin dari ketersediaan anggaran kita sudah berapa persen itu?
Kalau sekarang ini kesediaan anggaran kita sudah lebih dari 70%, sudah 80%-an. Sudah terserap karena 10% adalah jaminan. Ya sudah itu yang 10% lagi sedang dalam pelaksanaan dengan finishing dan sebagainya. Kalau untuk kegiatan tahun 2022, Bu, artinya kita kan telah mengusulkan ya Bu ya kegiatan yang akan kita kerjakan di tahun 2022. Itu skala prioritasnya nanti kayak mana Bu? Target-target dari kita itu. Sama dengan tahun sebelumnya karena kan masih pandemi nih Pak David. Yeah. Nah karena ini masih pandemi sama dengan tahun selanjutnya. Jadi mana pekerjaan-pekerjaan yang kemarin belum kita bayar karena di tahun 2020 kan ada pekerjaan sudah terkontrak, sudah itu perlu untuk penanganan COVID. Ada beberapa rekanan yang belum sempat dibayar, itu tahun 2001 kita bayar utang namanya. Nah, di tahun 2022 pekerjaan yang masih berkelanjutan akan kita lanjutkan. Terus seperti yang di Sawalaweh itu kan berkelanjutan. Setelah itu pekerjaan yang sudah masuk ke dalam prioritas di sistem itu akan kita kerjakan. Yang sudah dibahas di DPR RI. Itu namanya kita RDP namanya itu. Ada sudah beberapa anggaran tahun kita Bu, dari tahun 2021 nih untuk tahun 2022. Lebih kurang sama ya, Pak. Anggaran tahun kemarin dengan tahun ini karena kita tidak bisa menyatakan itu peningkatan atau tidak karena dalam perjalanannya juga ada potongan-potongan karena refocusing. Nah ini mudah-mudahan saya sangat berdoa karena kita sudah vaksin 2 kali, mudah-mudahan tidak ada lagi peningkatan level COVID. Nah itu mungkin kalau tidak banyak dana untuk COVID karena sudah di Sumatera Barat saya dengar masih 50% ya. Nah mudah-mudahan cepat tercapai 100%. Nah kita sudah berkurang refocusingnya. Mudah-mudahan tidak ada refocusing. Mungkin Bu terkait dengan adanya Hari Bakti ya Bu, mungkin kita minta himbauan mungkin kepada balai sendiri Bu dalam melakukan percepatan pembangunan itu himbauan atau apalah gitu Bu. Nah kalau dari balai sendiri kita selalu membenah diri seperti yang dibilang oleh Bapak Menteri, kita harus sigap membangun negeri, sigap di sini kalau ada bencana kita harus cepat tanggap, berkoordinasi dengan instansi terkait, tidak mendahulukan siapa berbuat apa, yang penting kita menyelamatkan, yang utama itu sesuai dengan prioritasnya nyawa dulu, setelah itu baru konstruksi karena kami di bidang SDA kami konstruksinya. Nah itu yang dan kawan-kawan selalu meningkatkan inovasinya dan selalu disiplin, itu yang betul diingatkan oleh Bapak Menteri, di mana kita ada bekerja keras, bertindak tepat dan bertugas cepat ya, dan tambah dengan berjuasini ya, dan memberikan pelayanan prima seperti yang Bapak lihat kami sudah WTP dan kami ingin meningkatkan dengan BWWK. ZI, Zone Integritas. Mungkin